Kadang, di zaman yang serba cepat ini, kita jadi lupa satu hal yang paling mendasar dari sebuah ilmu adab. Kita lebih sibuk membela hak daripada memahami hikmah. Dan ironisnya, di saat seseorang belajar untuk menghormati gurunya, justru ada yang menuduh itu perbudakan. Tapi benarkah hormat itu bentuk perbudakan? Atau justru itulah yang membuat hati kita masih bisa menerima cahaya ilmu? Mari kita renungkan bersama malam ini. Banyak orang memandang hubungan guru dan murid seperti hubungan atasan dan bawahan. Kalau santri disuruh bersih-bersih, bantu dapur, atau melayani tamu, langsung muncul komentar. Kasihan, disuruh kerja bukan belajar. Padahal mereka lupa, di pesantren, semua itu bagian dari pendidikan akhlak. Karena ilmu bukan cuma di kepala, tapi juga di hati. Kalau hati kotor, ilmu sebaik apapun nggak akan masuk. Dulu, Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Dan murid-murid beliau, termasuk Imam Syafi'i, mengamalkan itu dengan penuh rasa rendah hati. Kalau kita mau tahu bagaimana seharusnya murid bersikap kepada guru, lihatlah bagaimana para sahabat bersikap kepada Rasulullah. Mereka tidak berani meninggikan suara di hadapan beliau. Allah bahkan menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 2, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, seperti kerasnya kamu terhadap sesamamu, supaya tidak hapus amalanmu tanpa kamu sadari. QS Al-Hujurat 2. Bayangkan, sekadar bicara keras saja bisa menghapus pahala. Begitu besar nilai adab di sisi Allah. Dan ketika Nabi berbicara, para sahabat terdiam seolah ada burung yang hinggap di kepala mereka. Saking khusyuknya mereka mendengarkan. Setiap kata dari Rasulullah bukan sekadar ucapan, tapi cahaya yang menuntun hidup. Di pondok pesantren, santri diajarkan hal yang sama. Membersihkan kamar guru, melayani tamu, menjaga sopan santun. Semuanya bukan untuk memuliakan manusia, tapi melatih diri agar tunduk pada ilmu. Karena sombong itu adalah dinding antara manusia dan cahaya pengetahuan. Hormat kepada guru bukan berarti menganggap guru suci, tapi mengakui bahwa melalui gurulah Allah menitipkan jalan ilmu. Rasul bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang berilmu di antara kami. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi jalan itu tidak akan terbuka kalau langkah pertama kita adalah kesombongan. Sekarang, banyak yang salah kaprah. Semua hal diukur dengan kacamata modernitas. Semua harus setara, bebas, tidak boleh tunduk. Padahal tunduk bukan berarti lemah. Tunduk justru bukti kekuatan hati, karena hanya orang yang rendah hatinya yang bisa menerima kebenaran dengan utuh. Orang yang merasa pintar seringkali berhenti belajar, tapi orang yang merasa belum cukup akan terus mencari hikmah. Itulah yang diajarkan di pondok, bukan sekadar ilmu kitab, tapi ilmu menundukkan ego. Ada kisah indah dari Imam Syafi'i. Beliau pernah duduk di depan gurunya, Imam Malik, dan tidak berani membuka lembar kitab di hadapannya karena takut suara lembaran itu mengganggu konsentrasi sang guru. Bayangkan, selembar kertas pun beliau jaga adabnya. Dan lihat bagaimana Allah muliakan Imam Syafi'i. Namanya dikenang ribuan tahun kemudian. Mereka tidak terkenal karena debat, tapi karena adab dan keikhlasan. Orang yang menghormati gurunya bukan berarti dia kehilangan kebebasan. Justru dia menemukan kebebasan sejati. Bebas dari kesombongan, bebas dari nafsu, ingin selalu benar. Karena orang yang rendah hati, Allah sendiri yang akan meninggikannya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. QS Al-Mujadilah
11. Ilmu tidak akan mengangkat derajat kalau tidak disertai dengan adab. Coba kita tanya diri sendiri, apakah kita masih menghormati guru dengan hati yang bersih? Atau kita hanya menghormati kalau guru itu sepemikiran dengan kita? Di dunia digital sekarang, semua orang bisa bicara, bisa berpendapat. Tapi tidak semua bisa rendah hati untuk mendengar. Kadang, kita lebih cepat mengetik salah di kolom komentar daripada berhenti sejenak dan berpikir. Barangkali ada hikmah yang belum aku pahami. Hormat kepada guru, bukan budaya kuno. Itu adalah bagian dari iman. Karena dari guru, ilmu mengalir dan dari ilmu, hidup kita diberkahi. Mereka yang pernah mondok tahu rasanya mencuci piring sambil mengulang hafalan, menyapu halaman dengan hati tenang, dan mencium tangan guru dengan rasa haru. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Tanpa adab, ilmu tidak akan punya cahaya. Zaman ini butuh lebih sedikit debat dan lebih banyak rasa hormat. Karena ketika adab hilang, maka ilmu berubah jadi kebanggaan, bukan lagi cahaya. Jadi, jika suatu hari ada yang menuduhmu berlebihan menghormati guru, senyumlah saja. Karena kamu sedang berjalan di jalan yang dilalui para ulama. Jalan yang sunyi, tapi penuh keberkahan. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Imam Malik. Inilah perkataannya.